Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tika di cerita kita di kamar Tika. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aku juga di sini baik dan sehat. Dan terima kasih sudah klik video ini. Bagi teman-teman yang punya cerita horor nyata, pengalaman pribadi atau pengalaman dari temannya, saudaranya, boleh dikirim ke IG aku atau kirim ke email aku. Cerita selanjutnya, cerita kiriman dari Erin. Hai Erin, makasih banget ya udah mau berbagi ke cerita kita di kamar Tika. Apa kabar Mbak Tika? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak, amin. Makasih Erin, doa baik juga kembali buat Erin dan buat keluarga. Izin ikut cerita ya Mbak? Ini boleh banget. Kejadiannya di Kota P tahun 2010. Waktu itu nggak lama setelah Erin menikah dengan suaminya yang seorang abdi negara. Erin menempati sebuah rumah kosong yang dulunya dipergunakan untuk mes. Namun mesnya sudah kosong lama, tidak ditempati sekitar 4 tahunan. Jadi banyak bagian rumah yang sudah rusak perlu untuk direnovasi. Namun karena pengantin baru, finansial belum stabil, banyak keperluan, akhirnya mereka merenovasi seadanya. Yang penting layak untuk dihuni, apalagi mereka masih LDRan. Sesekali saja Erin datang ke Kota P untuk beberapa hari atau paling lama 2 minggu, karena untuk kegiatan atau keperluan di kantor suaminya. Nah guys, untuk gambaran denah rumahnya, alhamdulillah Erin juga menyertakan dalam pengiriman cerita ini. Jadi dalam rumah itu terdapat 4 kamar dan juga ruang tamu, kamar mandi di dalam, dan kamar mandi di luar. Dan juga ada dapur, dan di sampingnya ada garasi, belakangnya ada jemuran, serta ada pembatas antara jemuran dan rawa-rawa ilalang tinggi yang berada di belakang rumahnya. Suatu hari sebelum memasuki bulan Ramadan, Erin berkunjung ke Kota P untuk berkumpul bersama suaminya. Baru 2 hari di rumah itu, suaminya bilang bahwa akan ada anggotanya yang mau menumpang sementara di rumah Erin. Sebut saja namanya Pak Toto, pindahan dari Kota S. Suami Erin sudah mengatakan kepada Pak Toto agar istri Pak Toto dan keluarganya nanti saja menyusul jika rumah dinas Pak Toto sudah siap dihuni. Apalagi satuan tempat suami dan Pak Toto berdinas sedang sibuk-sibuknya. Namun keesokan harinya menjelang maghrib, Pak Toto datang dengan mobil jemputan bandara bersama keluarganya. Cukup kaget Erin saat itu. Erin dan suaminya langsung mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumah, apalagi ketika itu bertepatan dengan azan maghrib. Erin ingat banget ketika mereka memasuki rumahnya, Bu Toto tidak mengucapkan salam Assalamualaikum. Erin dan suaminya telah menyiapkan kamar untuk mereka yang letak kamarnya persis di sebelah kamar Erin dan suaminya. Malam itu, sambil Pak Toto beres-beres kamar, bersih-bersih kamar, masukin koper, Erin berbincang-bincang sebentar dengan Bu Toto. Ia berbincang-bincang di luar kamar, yang ternyata Bu Toto sedang hamil. Tidak lama, Erin pun pamit ke kamarnya untuk sholat dan mempersilahkan mereka untuk santai istirahat. Lanjut setelah Isya, Erin dan suaminya mengajak mereka untuk makan malam dengan menu sederhana yang telah Erin beli di warung Padang dekat rumahnya. Setelah makan malam, mereka pun semua memasuki kamarnya masing-masing. Keesokan harinya, setelah para suami pergi ke kantor dan Erin selesai masak, Erin dan Bu Toto ngobrol santai di ruang TV. Bu Toto bertanya, "Izin Ibu, apakah tadi malam sekitar jam 11 Ibu masak di dapur?" Erin menjawab, "Enggak tuh Bu, saya habis makan bareng itu langsung masuk ke kamar sampai pagi." Bu Toto menjawab lagi, "Masa sih Bu? Apa mungkin Bapak ya Bu? Soalnya jelas banget Bu, suara masak, suara orang lagi masak dan ada suara sutil wajan gitu Bu." Erin menjawab, "Bu Toto, jangan nakutin, Bapak juga tadi malam udah gak keluar-keluar lagi setelah makan malam. Kami langsung tidur kok." Lalu Bu Toto menjawab, "Oh iya Bu," dan dia hanya tersenyum sambil wajahnya terlihat panik. Erin pun mengakhiri pembicaraan dan keesokan harinya Bu Toto juga menanyakan hal yang sama. Apakah Erin memasak di dapur sekitar pukul 11 malam? Ya tentu saja jawabannya Erin tidak memasak. Hari berlalu sampai memasuki awal Ramadan, ketika malam-malam memang Erin memasak untuk persiapan sahur esok harinya. Dan alhamdulillah tidak ada gangguan sama sekali ketika Erin lagi memasak, karena sambil mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Puasa pertama bertepatan Erin harus kembali ke Jakarta dan Erin pun pamitan dengan Pak Toto dan juga Bu Toto. Di situ Erin melihat Bu Toto tampak sedih karena berarti hari-hari selama Erin tidak ada akan terasa sepi, apalagi ketika suaminya berangkat kerja. Apalagi rumah dinas mereka itu masih direnovasi, belum siap dihuni. Puasa Ramadan kedua, puasa Ramadan ketiga, komunikasi Erin dan Bu Toto hanyalah melalui telepon dan Bu Toto sempat menceritakan kejadian aneh yang ia alami.
Yaitu Bu Toto ketika mau ke kamar mandi, ia melihat ada biawak 2 ekor di area jemuran. Karena ia takut, ia langsung masuk ke kamarnya. Ia bingung membedakan itu tuh biawak nyata atau goib. Pokoknya ia tidak bisa membedakannya sama sekali karena biawak itu menjulurkan lidahnya seperti nyata. Terasa sangat menakutkan sekali. Kemudian Bu Toto pun keluar dari kamar berharap biawaknya udah pergi. Malah yang terjadi biawaknya tambah banyak. Dan Bu Toto pas lagi keluar kamar, ia malah ngeliat ada 1 ekor biawak di akuarium, 1 ekor biawak di area jemuran, 1 biawak di atas rice cooker, dan 1 biawak di antara ember-ember ataupun gentong air. Nah pas itu Bu Toto hanya bisa ketakutan dan menelpon suaminya agar cepat pulang ke rumah untuk ngecek biawaknya. Ya udah, Bu Toto masuk lagi ke kamar. Pas ngintip-ngintip ternyata biawaknya itu udah menghilang. Terus nggak lama suaminya datang kan, karena jarak dari kantor ke rumahnya Erin tuh lumayan deket. Tapi pas lagi suaminya datang ya memang udah nggak ada apa-apa. Malah suaminya menyangka bahwa Bu Toto itu lagi halu. Ya udah, suaminya menenangkan Bu Toto nih kan. Erin mendengarnya cukup shock dan kaget karena selama ia tinggal di rumahnya, ia tidak pernah mengalami gangguan apapun. Seperti biasa, sehari-hari Bu Toto di rumah Erin, cukup sering ia menelepon Erin untuk teman curhat, teman cerita. Namun sekitar hari ke-6 Ramadan, tumben nih, Bu Toto tuh tidak menelepon Erin. Tapi Erin mendapatkan kabar dari suaminya kalau terjadi sesuatu dengan Bu Toto di saat bapak-bapaknya sedang sholat Jumatan. Dan Erin nelpon nanya ke suaminya bagaimana kronologisnya. Tapi suaminya bilang agar Erin nelpon langsung ke Bu Toto untuk menanyakan detail kejadiannya. Dan suami Erin bilang kalau Pak Toto pun sudah mengambil cuti untuk menemani istrinya. Sekitar pukul 14.00, Erin menelepon Bu Toto untuk menanyakan kabarnya, tapi tidak terhubung, tidak ada respon. Dan sambil gelisah, Erin curhat ke suaminya. Kata suaminya, ya udah sabar aja, ntar coba telepon lagi, ntar pasti diangkat. Dan benar, ketika malam setelah dia sholat isya, setelah tarweh, Erin kembali menghubungi Bu Toto. Dan alhamdulillah langsung tersambung. Di situ Bu Toto menceritakan sambil menangis bahwa ia keguguran di kehamilannya yang tepat 5 bulan. Bu Toto menceritakan bahwa pagi harinya ketika ia akan menjemur baju, ia melihat ada wanita di balik seng pembatas antara jemuran dan juga ilalang. Spontan Bu Toto menyapa, "Mbak, mau kemana Mbak?" Tapi wanita itu berjalan sambil cepat sambil menoleh ke arah Bu Toto, dan Bu Toto melihat ternyata wajah sisi kanan wanita itu rusak, seperti korengan, dan bola matanya hampir keluar seperti mau copot. Kulit lapisan wajahnya pun sudah tidak ada. Ia menggunakan kebaya putih, rambut dicepol, bawahannya jarik atau batik. Namun ia langsung menghilang tiba-tiba saja di antara ilalang. Bu Toto cuma bisa shock terdiam lalu jatuh pingsan dan ditemukan oleh suaminya yang baru saja pulang dari masjid tepat di area jemuran belakang. Suaminya pulang ke rumah karena ia menelepon Bu Toto berkali-kali tidak diangkat. Khawatir takut terjadi apa-apa dengan istrinya, maka ia memutuskan untuk pulang ke rumah, dan benar feeling Pak Toto. Bu Toto ditemukan pingsan dan terjadilah pendarahan. Langsung Pak Toto mengantar Bu Toto ke dokter obgyn dan qadarullah bayi yang dikandung tidak bisa diselamatkan. Untayan doa dan pelukan jauh hanya bisa Erin sampaikan lewat telepon untuk menguatkan Bu Toto. Dan suami Erin menceritakan kepada Erin bahwa Pak Toto sempat curhat mengenai kejadian yang dialami oleh istrinya, bahwa itu tidak masuk akal, sungguh tidak logis. Sangat heran banget karena seng pembatas di belakang itu tingginya cuma sekitar 160 cm dan ilalang di balik tingginya lebih dari seng itu. Sedangkan Bu Toto melihat dengan jelas ketika mbak-mbak itu lewat, dan janggalnya karena di belakang rumahnya tidak ada pemukiman warga ataupun tidak mungkin ada orang yang wirawiri bolak-balik di belakang rumah. Wallahualam kejadian yang dialami oleh Bu Toto apakah itu karena goib atau karena memang faktor Bu Toto sempat jatuh pingsan jadi karena medis mengakibatkan bayinya tidak dapat tertolong. Wallahualam. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu Pak Toto dan Bu Toto pindah ke rumah dinasnya, meski rumah dinasnya belum 100% siap dihuni. Dan alhamdulillah sampai sekarang Pak Toto dan Bu Toto sudah memiliki 3 orang putra-putri yang sehat dan masih berdinas di kota P. Sedangkan Erin dan suaminya sudah pindah di Jakarta Cijantung. Kata Erin, masih banyak lagi cerita horor yang tidak masuk akal. Kapan-kapan ia akan bercerita lagi. Makasih banyak ya Erin atas kiriman ceritanya. Semoga sehat selalu, sukses terus, dan salam buat suaminya yang ganteng. Ditunggu cerita selanjutnya Erin. Makasih banyak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah lihat video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share sebanyak mungkin, dan jangan lupa untuk subscribe.